Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di PTD Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai jurusan sistem informasi. Sorry sebelumnya karena saya baru bikin konten lagi, dan sebelumnya saya bikin kontennya itu di luar ruangan. Jadi sekarang akan saya buatkan sedikit lebih berbeda, di mana di sini saya membuat videonya di dalam ruangan. Dan khusus untuk video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara teknik komputer dan juga jurusan sistem informasi. Oke, sebelumnya saya pernah membahas mengenai perbedaan antara teknik informatika dan sistem informasi, dan ada beberapa orang yang DM kembali di Instagram saya mengenai perbedaan antara sistem informasi dan teknik komputer. Nah, jadi sekarang saya akan membahas lagi dua jurusan ini, yaitu perbedaan antara teknik komputer dan sistem informasi. Nah, saya akan mulai dari yang pertama. Jadi untuk yang pertama, perbedaan paling mencolok adalah dari segi nama. Nah, walaupun dari gelar, nama gelarnya itu masih sama, tapi dari namanya saja sudah berbeda. Nama jurusan maksudnya, yaitu teknik komputer dan juga sistem informasi. Nah, yang kedua adalah kalau teknik komputer itu 70% dia lebih fokus ke hardware atau perangkat keras. Sementara sistem informasi tidak. Sistem informasi itu 50-50, jadi 50% belajar mengenai manajemen dan 50% lagi mempelajari mengenai IT. Kalau teknik informatika beda lagi, yaitu 70% membahas atau mempelajari mengenai yang namanya hardware atau perangkat keras, sementara sisanya itu mereka mempelajari mata pelajaran umum. Nah, oke, saya akan menjelaskan mengenai hardware-nya ini. Nah, untuk hardware-nya ini, mereka fokus mempelajari yang namanya mesin. Mereka mempelajari yang namanya bahasa mesin. Mereka juga mempelajari bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman mereka sendiri itu saya kurang tahu mereka mempelajari bahasa pemrograman apa. Cuman yang pasti mereka mempelajari bahasa pemrograman, bahasa mesin, dan juga hardware. Nah, untuk hardware-nya di sini maksudnya adalah perangkat keras. Nah, untuk perangkat kerasnya ini ya kalian bisa mengetahui sendiri, ya itu bisa perangkat keras dari komputer, itu bisa juga jaringan dan lain-lain. Nah, khusus untuk jaringan ini mereka mempelajarinya di tiap semester kecuali semester 1. Itu kata teman saya ya yang mengambil jurusan teknik informatika. Sementara untuk anak SI, ya seperti yang sering saya jelaskan, kalau anak SI itu 70% mempelajari 50% mempelajari manajemen, 50%-nya lagi itu mempelajari yang namanya bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya mengenai teknik komputer. Nah, untuk teknik komputer sendiri adalah ilmu yang mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi mereka mempelajari proses, lalu mereka juga merancang, dan juga mereka juga menciptakan outputnya. Jadi untuk contoh dari apa yang saya jelaskan itu kalian bisa cari di Google, itu referensinya banyak sekali. Sementara untuk sistem informasi itu lebih fokus kepada sebuah sistem. Jadi bagaimana kamu membangun sebuah sistem, menjalankan sebuah sistem, termasuk di dalamnya merancang sistem tersebut. Jadi bukan hanya membangun, tapi juga mendesain, tetapi juga sampai pada akhirnya dapat menjalankan program tersebut. Dan antara jurusan teknik komputer dan sistem informasi di dalam dunia kerja sejatinya itu saling berhubungan, dimana anak sistem informasi tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari anak teknik komputer, karena yang memegang perangkat keras atau hardware-nya itu rata-rata adalah anak dari jurusan teknik komputer. Nah, selanjutnya di anak teknik komputer sendiri, maksudnya di jurusan teknik komputer sendiri itu fokusnya mempelajari mengenai jaringan. Jadi jaringan itu ibaratkan sebagai saraf di dalam organ tubuh manusia. Jadi di dalam sebuah perusahaan besar, katakanlah Google, itu terdapat banyak kabel jaringan, di mana kabel jaringan tersebut itu bagaikan istilahnya itu bagaikan saraf yang terdiri dari beribu sampai jutaan kabel. Jadi yang mempelajari itu semua anak teknik komputer. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai peminat dari jurusan teknik komputer dan juga sistem informasi. Dari yang sudah saya jelaskan, sebenarnya kalian bisa menyimpulkan apa sih yang cocok buat kalian. Kalau misalkan kalian fokusnya itu ke hardware atau perangkat keras, maksudnya hobi otak-atik, perangkat keras, atau hobi untuk desain perangkat keras, itu kalian bisa masuk ke jurusan teknik komputer. Selanjutnya, kalau kalian masih takut
untuk meraba perangkat keras atau berhubungan dengan perangkat keras, kalian bisa masuk di jurusan sistem informasi karena ya itu tidak terlalu membutuhkan apa ya istilahnya, tidak terlalu sering berhubungan dengan perangkat keras. Nah oke, selanjutnya untuk prospek kerja, saya akan membahas mengenai dua jurusan ini, prospek kerja dari sistem informasi dan juga teknik komputer. Nah oke, dari perbedaan jurusan ini tadi sebenarnya untuk perbedaannya tidak begitu jauh. Jadi sama-sama mempelajari mengenai IT, tapi IT-nya itu beda konsentrasi. Dimana IT yang pertama yaitu teknik komputer itu fokusnya ke hardware, dan IT yang kedua sistem informasi itu fokusnya ke manajemen dan juga IT. Nah kalau untuk prospek kerja sebenarnya ini sama rata sih. Jadi basically banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jurusan ini, kedua jurusan ini maksudnya. Nah jadi kenapa? Karena banyak perusahaan yang membutuhkan jurusan ini, karena ya dua jurusan ini sejatinya tidak dapat dipisahkan. Karena di mana ada perusahaan yang membutuhkan seorang dengan lulusan sistem informasi, itu juga otomatis akan membutuhkan seorang karyawan lulusan teknik komputer, karena ya dua jurusan ini sejatinya harus berhubungan dan juga harus bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga di dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi anak sistem informasi tidak dapat bekerja tanpa adanya bantuan dari anak teknik komputer, yang mana mereka akan bertugas untuk memegang hardware atau perangkat kerasnya. Sementara anak teknik komputer tidak akan bisa bekerja tanpa bantuan dari anak sistem informasi, yang mana mereka lah yang akan bertemu dan mengkomunikasikan semua hal berkaitan dengan dunianya itu dengan klien. Jadi makanya di sini di dalam jurusan sistem informasi ada yang namanya sistem analis. Jadi gelar tertinggi, maksudnya profesi tertinggi untuk sementara adalah dari sistem analis. Karena ya sistem analis ini bertugas untuk mendesain, mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh klien, termasuk juga otomatis bertemu dengan klien. Jadi seorang sistem analis itu harus berasal dari jurusan sistem informasi. Selanjutnya untuk intinya ya, jadi untuk intinya prospek kerja untuk anak teknik komputer itu bisa sebagai yang pertama, mereka bisa merangkup sebagai seorang cyber security. Itu juga bagian dari teknik informatika, tapi mereka juga bisa masuk ke bidang tersebut. Yang kedua adalah mereka bisa bergabung untuk sebagai pendesain jaringan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan anak dari teknik komputer. Terus yang ketiga, mereka bisa menjadi pengembang sebuah aplikasi, hingga mereka juga bisa menjadi seorang konsultan IT. Nah selanjutnya untuk anak sistem informasi. Jadi untuk anak sistem informasi tadi sudah saya jelaskan, kalau yang pertama, profesi yang pertama itu mereka bisa bekerja sebagai seorang sistem analis, data analis, database administrator, dan mereka juga bisa bekerja sebagai pengembang aplikasi. Nah oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa DM di Instagram. Untuk link Instagramnya ada di deskripsi. Sekian dari saya dan terima kasih.